Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitrian Rayanti dengan NIM C0D023005 dari Prodi Perpajakan kelas F Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Definisi, menurut IAI 2007 dalam PSAK 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagangan untuk usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur, barang dalam proses produksi atau barang dalam proses manufaktur dan pekerjaan dalam proses untuk kontraktor, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan atau bahan pembantu untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberi jasa. Sedangkan pengertian persediaan menurut PSAK Revisi 2008 digunakan untuk menyatakan aset yang: 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 2. Dalam proses produksi atau dalam perjalanan. 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 14 Revisi 2008 bertujuan mengatur pelaksanaan akuntansi untuk persediaan. Perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan terkait dengan pelakuan persediaan. 1. Pengakuan dan pengukuran. Standar akuntansi keuangan PSAK 14 mengatur bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya perolehan yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini. Metode yang diperbolehkan termasuk FIFO, first in first out, dan rata-rata moving average untuk penilaian persediaan. Peraturan perpajakan. Dalam konteks perpajakan, perhitungan harga pokok persediaan juga mengikuti metode FIFO atau rata-rata. Namun ada ketentuan tambahan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengharuskan pemakaian metode tertentu untuk tujuan perhitungan pajak. 2. Perlakuan PPN SAK. Dalam akuntansi, PPN terutang atau penjualan persediaan dicatat sebagai kewajiban pajak dan diakui pada saat penjualan terjadi. Sedangkan untuk peraturan perpajakan, PPN terutang atas persediaan juga diatur dalam peraturan perpajakan, di mana pajak ini harus dihitung dan dibayarkan pada saat penyerahan barang kena pajak. 3. Metode penilaian persediaan SAK. SAK memberikan fleksibilitas dalam pemilihan metode penilaian persediaan, termasuk metode FIFO, rata-rata, atau metode lain yang diizinkan. Sedangkan menurut peraturan perpajakan, meskipun terdapat kesamaan dalam metode yang diperbolehkan, peraturan perpajakan lebih ketat dalam hal penerapan metode tersebut untuk tujuan penghitungan pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. 1. Berdasarkan sifat pemakaian. A. Barang habis pakai. Barang yang digunakan dalam proses produksi atau operasional dan tidak dapat digunakan lagi setelah habis. B. Barang tak habis pakai. Barang yang dapat digunakan berulang kali dalam jangka waktu tertentu. C. Barang bekas pakai. Barang yang telah digunakan tetapi masih dapat dimanfaatkan kembali. 2. Berdasarkan fungsi. A. Persediaan bahan mentah, bahan baku yang digunakan untuk produksi barang jadi. B. Persediaan barang dalam proses, barang yang sedang dalam tahap produksi dan belum selesai. C. Persediaan barang jadi, produk akhir yang siap untuk dijual. D. Persediaan suku cadang, komponen tambahan yang diperlukan untuk pemeliharaan mesin atau peralatan. E. Strategi persediaan, persediaan yang disimpan untuk menghadapi keadaan darurat atau permintaan. Sedangkan yang ketiga ada berdasarkan metode pencatatan. A. Metode periodik, persediaan dihitung pada akhir periode akuntansi melalui inventarisasi fisik. Dan B. Metode perpetual, pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi baik masuk maupun keluar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.